karena waktu berjalan terus. Ya, malam hari ini tema kita adalah trading 24 jam. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, wah ini sepertinya mirip apotik 24 jam nih ya. Memang ini bukan sekedar eh, judul menjadi sebuah gimmick saja ya, tetapi ini adalah sebuah fakta, kenyataan yang sebenarnya kita akan jalankan gitu selama kita mampu menjalankannya ya. Tentu kan ada keterbatasan eh, fisik juga ya, ada keterbatasan waktu untuk aktivitas yang lain juga gitu ya. Sehingga rasanya kalau dipaksakan 24 jam ya mungkin nggak nggak bisa lah ya. Tapi kita coba maksimalkan waktu yang ada saat ini. Kita diberikan waktu oleh Tuhan selama 24 jam, ya. Tentu ada waktu untuk beristirahat dan ada waktu untuk beraktivitas. Nah, bagaimana kita manfaatkan betul-betul secara maksimal waktu-waktu ini, ya. Oke, langsung saja kita akan buka next slide. Ya, jadi market beroperasi selama 24 jam. Nah, bagi yang belum paham ya, mungkin ada teman-teman yang masih pemula di sini. Jadi saya jelaskan bahwa market trading forex dan gold itu operasionalnya selama 24 jam dimulai dari hari Senin pagi jam 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan hari Sabtu. Sabtunya ini Sabtu subuh ya, sekitar jam 4 waktu Indonesia Barat. Oke, jadi selama 24 jam dari Senin sampai dengan hari Sabtu. Nah, market ini bergerak terus ya, eh, sesuai dengan perputaran bumi istilahnya ya, sesuai dengan pergerakan matahari. Jadi misalnya hari ini seperti saat ini kita sedang berdiskusi, ini malam ya, tetapi di belahan dunia bagian barat sana, Amerika, ini sebenarnya sudah dimulainya sebuah hari yang baru ya. Mereka sekarang ini sudah pagi begitu. Mereka siap untuk beraktivitas, menjalankan kegiatan-kegiatan rutinnya ya. Kemudian bank juga mulai buka begitu ya. Nah, jadi sementara kita di sini malam, di sana mereka pagi dan mulai beraktivitas. Begitu juga sebaliknya. Pada saat mereka sudah semakin lama nanti, semakin siang, sore, lalu malam, nah kita gantian, kita mulai dengan hari yang baru ya. Kita sudah masuk hari yang baru, kita mulai beraktivitas lagi. Jadi market ini bekerja, beroperasi selama 24 jam ya sama dengan ibaratnya matahari yang memiliki waktu perputaran ya terhadap bumi begitu. Oke, next slide. Ya, jadi trading forex ini dapat dilakukan kapan saja karena waktu aktif market forex yang berlangsung selama 24 jam dimulai dari Senin pagi dan ditutup di hari Sabtu dini hari, maksudnya subuh lah ya, begitu ya. Walaupun begitu, tetap ada jam trading forex yang ideal agar Anda bisa mendapatkan profit maksimal. Oleh sebab itu, khususnya bagi trader pemula, Anda wajib mengetahui kapan jam trading forex terbaik untuk melakukan transaksi perdagangan, sehingga bisa mendapatkan profit yang maksimal. Oke. Nah, jadi saya berikan satu ilustrasi ya, analogi yang sederhana lah ya. Ini sama seperti misalnya kita sedang pergi ke laut begitu ya, untuk mancing, mancing ikan pastinya ya. Nah, jadi mancing di laut itu ya, yang saya biasa jalanin itu kan saya hobi mancing gitu.
itu biasanya ada jam-jamnya di mana eh, ikan itu akan Oke, saya ulang. Jadi kalau di laut itu ada jamnya di mana ikan itu akan sangat responsif begitu ya, akan sangat agresif untuk makan. Jadi kalau kita mancing pada jam atau waktu tersebut, itu pasti kemungkinan besar akan dapat ikan ya. Nah, tapi ada juga waktu di mana ya ikannya mungkin nggak begitu respon begitu ya. Ada yang bilang ikannya lagi tidur, padahal ikan mah gimana tidurnya ya, matanya melek terus. Nah, jadi sama halnya seperti trading, di dalam market juga ada waktu tertentu di mana itu kita bisa fokus di sana. Ya, bukan artinya di luar dari jam tersebut market tidak memberikan keuntungan, bukan seperti itu ya. Tetap saja ada peluang-peluang setiap saat ya, setiap jam begitu. Kalau kita mau teliti, tentu ada peluang-peluang seperti itu ya. Tetapi yang saya mau garis bawahi adalah supaya kita ini jangan asal-asalan masuk ke market ya, melakukan entry pada saat ternyata marketnya kurang responsif. Nah, nanti konsekuensinya itu kita bisa kena floating, nanti bisa makan waktu lama begitu, baru bisa sampai ke TP-nya gitu. Atau mungkin malah bisa kena stop loss-nya. Jadi poin penting di sini yang saya ingin sampaikan, bagaimana kita tahu waktu yang tepat untuk kita bisa eksekusi di market, entry buy atau entry sell. Oke, ya, next slide. Baik, jadi kalau bicara siklus waktu yang tadi saya sudah sampaikan, sebenarnya totalnya 24 jam, ya, tetapi ini dibagi berdasarkan 4 wilayah, ya, 4 wilayah. Yang pertama itu dimulainya dari Australia. Jadi kalau ada yang nanya, ini market 24 jam. Lah, terus mulainya dari mana gitu? Hitungan awalnya itu dari mana? Jawabannya hitungan awalnya itu dari Australia, ya, dari Australia. Kemudian bergerak ke Jepang ya, Asia begitu, Jepang, Hong Kong, Singapura ya, pokoknya Asia. Nanti setelah dari Jepang mulai bergerak lagi ke Eropa, Uni Eropa dan termasuk Inggris ya, pasar yang besar di sana adalah Inggris. Nah, setelah itu mulai beranjak lagi masuk ke Amerika termasuk Kanada gitu ya. Pasar yang besar adalah Amerika. Ini Kanada cuman ya ikut aja lah karena memang satu wilayah begitu ya, satu benua. Nah, jadi siklus waktunya seperti ini. Kita harus paham ya. Jadi kalau kita saat ini adanya kita lagi diskusi sekarang malam hari, berarti kita fokusnya ke market Amerika saja ya untuk eh, pair seperti Australia ya, New Zealand ya kita coba untuk skip dulu begitu. Jangan malam-malam seperti ini kita nyari peluangnya di Australia, dan di New Zealand, di Jepang Yen begitu ya. Itu tentu nggak akan ada pergerakan yang signifikan. Lebih baik kita konsentrasi fokus di pair USD ya, karena malam ini adalah marketnya Amerika gitu ya. Jadi logika berpikirnya seperti itu. Oke, next slide. Ya, siklus waktu perdagangan. Jam trading forex itu dimulai dari jam kerja di kota Sydney yang merupakan pusat keuangan Australia. Lalu disusul dibukanya pusat keuangan Asia dengan mengikuti jam kerja di kota Tokyo, Jepang. Ya, jadi ini kita harus ngerti juga ya, ini informasi
untuk melengkapi kita sebagai seorang trader. Jadi jangan ngertinya cuma buy atau sell atau buy atau sell begitu ya. Kita juga harus paham bagaimana market ini bekerja, bergerak. Ya, jadi sekali lagi awalnya ini dari kota Sydney, Australia. Lalu kemudian masuk ke kota Tokyo, Jepang. Berikutnya adalah pusat keuangan di Eropa. Saat dibukanya instansi perbankan di kota-kota seperti London, Inggris ya, Frankfurt, Jerman, dan kota lainnya di Eropa. Ketika jam market Eropa sudah hampir selesai, pusat keuangan Amerika, yaitu di kota New York, itu baru dimulai. Ya, jadi kalau seperti saat ini kita kurang lebih pukul 8 malam waktu Indonesia Barat, ini Eropa ini sudah mau selesai nih jam jam kerjanya gitu ya. Nah, eh, sedangkan Amerika ini baru mulai bergerak ya. Jadi Eropanya sudah mau selesai, Amerika ini mulai start gitu, mulai bergerak. Next slide. Nah, kemudian hari baru di Sydney, maksudnya keesokan harinya akan dimulai lagi setelah jam kerja di New York sudah hampir selesai. Jadi Eropa mulai selesai ya, hampir selesai, New York buka. Nah, nanti New Yorknya sudah hampir selesai, Sydney buka lagi. Ya, jadi ini sebuah mata rantai gitu ya dalam soal waktu. Ya, akhirnya market ini bergerak selama 24 jam. Ini membentuk sebuah siklus waktu. Oke, jadi ini harus bisa dipahami supaya tidak salah membuat pilihan pair, ya, menetapkan pairnya apa-apa gitu. Karena kita sesuaikan dengan waktu yang saat itu sedang berjalan. Next slide. Oke, kita mulai dulu dari sesi market Asia. Pada sesi Asia, ada 5 kota yang menjadi pusat keuangan yang mendasari aktivitas trading. Ya, jadi ini bukan serta-merta tiba-tiba ada market Asia gitu. Kalau ditanya siapa yang menggerakkan market Asia, iya kan? Nah, jadi ada kota di dalam sesi Asia ini seperti Sydney, Tokyo, Jepang ya, kemudian Singapura, Hong Kong, dan Shanghai. Jadi 5 kota ini, ya sekaligus 5 negara ini, yang menjadi penggerak market pada sesi Asia. Ingat ya, pada sesi Asia. Nah, jadi ini trader-trader, kemudian investor-investor di 5 negara inilah yang membuat aktivitas sehingga market ini bergerak pada sesi Asia ya atau pagi hari. Kalau jam Indonesia sekitar jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Oke, jadi ini perlu dicatat ya. Untuk volume trading di sesi Sydney ini termasuk sangat kecil. Ya, sebagian besar trader baru akan aktif saat sesi Tokyo dimulai. Oke, next slide. Menurut data ekonomi, trading pada sesi Asia sangat dipengaruhi oleh 3 kawasan yang dianggap sebagai kawasan pergerakan ekonomi utama, yaitu Australia, Jepang, dan China. Hal ini dikarenakan negara-negara di kawasan Eropa dan Amerika belum aktif karena mereka masih eh, waktunya adalah malam hari di sana ya. Itu sebabnya sesi Asia ini relatif sepi pergerakan. Ya, jadi kita harus paham pemain besarnya itu sebenarnya ada di
Eropa dan Amerika. Ya, terus juga ditambah Amerika adalah negara dengan ekonomi terbesar pertama di dunia. Ya, untuk saat ini ya. Mungkin ke depannya bisa saja digantikan oleh China. Nah, karena posisi Amerika adalah nomor satu di dunia dalam hal ekonomi ya, perdagangan, ya otomatis dolar ini juga mendominasi mata uang global begitu. Semua negara ini menggunakan mata uang USD, dolar. Nah, itu sebabnya market Amerika ya, US dollar ini menjadi sangat besar volumenya dan volatil gitu ya, agresif begitu. Karena pemainnya banyak dan juga posisi Amerika sebagai nomor satu di dunia. Itulah alasannya. Oke. Nah, jadi sekali lagi yang menggerakkan sesi Asia ini adalah Australia, Jepang, dan China. Tetapi untuk Australia sendiri volumenya bisa dikatakan nggak terlalu banyak begitu. Ya, walau sesi Asia, oke, slide berikutnya. Ya, next slide. Ya, oke, thank you. Walaupun sesi Asia tergolong sepi, tetapi masih ada peluang trading yang dapat dilakukan. Mata uang yang diperdagangkan paling ramai adalah yen Jepang, lalu Australia dolar, dan New Zealand dolar. Oke. Sesi Asia dimulai dengan jam buka Sydney pada jam 4 waktu Indonesia Barat, ya 4 pagi ini subuh, dan ditutup jam 12 waktu Indonesia Barat. Lalu dilanjutkan dengan jam buka Tokyo pada jam 6 dan akan ditutup pada jam 14 waktu Indonesia Barat. Nah, jadi eh, oke, next slide dulu. Oke, sebelum ini coba balik lagi, saya mau jelaskan sedikit. Ya, jadi kesimpulannya, kalau kita mau trading di pagi hari, ya ini kita bicara Indonesia ya, di jamnya Jakarta waktu Indonesia Barat. Kalau kita mau trading di pagi hari, terus Anda bertanya, saya trading apa di pagi hari? Kalau saya sudah bisa ada waktu luang di pagi hari, saya akan trading apa di pagi hari? Maka jawabannya, Anda harus mencari eh, pair ya, mata uang seperti Jepang Yen, kemudian AUD, Australia Dollar, dan NZD atau New Zealand Dollar. Tapi yang mendominasi menurut saya adalah Jepang Yen dan AUD. Oke. Nah, itu aja fokusnya di situ. Ya, jangan cari yang lain-lain segala macam gitu. Jangan pagi-pagi tradingnya USD Kanada, ya jelas nggak jalan gitu. Ya, USD Kanada, USD-nya sendiri itu malam hari. Kemudian Kanadanya juga adanya di malam hari. Ya, jadi dua negara ini adanya di malam hari gitu. Ya, kalau pagi-pagi ya jelas nggak jalan. Jadi sebaiknya kalau kita sedang ada di pagi hari dan ingin trading, maka fokuslah mencari pair Jepang Yen dan Australia Dollar gitu ya. Nah, kemudian untuk jam yang optimalnya itu ada di jam 6 pagi sampai dengan jam 10 pagi ya. Jadi perhatikan 4 jam ini ya. Jam 6 atau jam 7 misalnya jam 6 saya belum bangun. Ya udah jam 7 nggak apa-apa. Jam 7 sampai jam 10 pagi gitu. Jadi benar-benar kita fokus terhadap mata uang yang ada di Asia. Ya termasuk juga indeks CFD ya, indeks bursa Asia seperti Hang Seng itu indeksnya Hong Kong.
itu bukanya sekitar jam 8 pagi waktu Indonesia Barat, atau indeks Nikkei Jepang ya, itu bukanya jam 6 pagi, jam 7 pagi itu sudah mulai ada pergerakan. Oke? Jadi jangan buka-buka Nasdaq, Dow Jones gitu. Ya bukannya nggak ada peluang di sana, bisa aja ada peluang, tetapi akan lebih optimal kalau kita fokus kepada aset-aset yang notabene-nya memang miliknya market Asia. Gitu ya. Jangan sampai salah. Oke, next slide. Ya, sekarang kita kuis dulu. Silakan Mbak Helen bisa dipandu kuisnya. Oke, waktunya kuis ya, kok ya. Boleh langsung sebutkan tiga kawasan yang menjadi penggerak ekonomi utama di sesi Asia. Siapa yang bisa jawab, boleh langsung open mic ya, kok ya. Hadiahnya ada ABC Stanford. Halo, Silakan. halo. Oke, nama Oh, dulu, nama, ya nama. kok, Deki. Oke, Deki. Ya, Mas Deki, silahkan. Jawabannya Australia, Jepang, sama New Zealand. Australia, Jepang, dan New Zealand. Oke, kurang tepat. Minta maaf. Nanti bisa mencoba di kesempatan berikutnya. Siapa lagi? Saya Boleh? Kak. Salah. Belum. Oke. Sebentar, sebentar, sebentar. Ibu Heni dulu, Ibu Heni. Halo, halo. Sebentar, Australia, Ibu Heni dulu. Jepang, dan Cina. Diulang, Ibu Heni, yang keras. Australia, Australia, Jepang, dan Cina. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah Australia, Jepang, dan China. Tiga kawasan yang menjadi penggerak ekonomi utama di sesi Asia. Selamat Oke, untuk Ibu Heni, nanti bisa menghubungi admin ya. kirimkan alamatnya nanti ya, Bu Heni ya. Selamat sekali lagi buat Ibu Heni. Iya, makasih. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Next slide. Ya. Kalau tadi Asia, sekarang Asianya sudah mulai bergerak menuju ke Eropa. Ini sekarang ceritanya ini kita sudah siang hari. Ya, sudah waktunya kita makan siang. Nah, itu mulai masuk tuh sesi market Eropa. Untuk sesi Eropa, jam buka tutupnya berpatokan pada jam aktif London, ya, pada jam aktif London, Inggris, yaitu di jam 15 WIB hingga tutup di jam 00, maksudnya ini jam 12 malam nih ya, jam 24 waktu Indonesia Barat. Namun biasanya pada jam 13 WIB sudah mulai ada pergerakan pre-opening ya. Jadi seperti pemanasan dulu begitu ya. Selain London, kota Frankfurt Jerman juga menjadi poros pergerakan uang di pasar forex. Oke, jadi selain Inggris, Jerman juga dominasinya kuat nih ya untuk sesi market Eropa. Sedangkan negara Uni Eropa lainnya tetap memiliki kontribusi walaupun nilainya relatif kecil. Jadi pemain utamanya adalah Inggris dan Jerman ya untuk sesi market Eropa ini. Oke, next slide. Pada jam trading forex di sesi ini, semua mata uang akan aktif ya. Jadi soalnya ini udah Asianya kan memang sudah tutup gitu ya, jam kerjanya mereka, jam bursanya. Tapi kan manusianya masih pada melek gitu ya istilahnya. Jadi ini nyambung nih gitu, bersambung dari Asia bersambung ke Eropa. Ya, namun mata uang pound sterling atau GBP dan euro memiliki pergerakan yang lebih besar jika dibandingkan yang lain. Oke, jadi bukan kita meninggalkan Jepang yen dan Aussie dollar ya, tetapi
eh, pada sesi Eropa ini yang Asia tadi yang masih bergerak begitu ya. Tapi yang lebih dominan di sini adalah pound sterling dan euro. Ya karena ini jam aktifnya mereka istilahnya gitu. Ya otomatis kalau kita di sesi Eropa di siang hari kita mau trading, ya sebaiknya carilah eh, pair GBP, pound sterling atau euro gitu. Nah, terus hal ini wajar karena London sendiri sudah dikenal sebagai poros keuangan dunia sejak abad pertengahan. Ya, jadi dari zaman dulu ya, itu kan pusat ekonomi itu sebenarnya adanya di Inggris gitu, bukan di Amerika. Ya baru setelahnya baru Amerika tuh membangun negaranya, ekonominya sedemikian rupa sehingga bisa menjadi nomor satu. Tapi kalau bicara sejarah, cikal bakalnya itu dimulai dari Inggris, dari London, gitu, ya, dan masih eksis sampai dengan saat ini. Nah, jadi sekali lagi, pada saat kita masuk di sesi Eropa ini, ya sebaiknya carilah eh, pair GBP atau Euro, ya, tanpa meninggalkan sesi Asia. Jadi kira-kira apa pairnya yang cocok untuk waktu Eropa ini? Ya, betul sekali. Kita bisa fokus di GBP JPY ya, atau orang biasa singkat GJ ya, itulah ya. Pound sterling Jepang yen itu pairnya, itu bagus. Atau Euro Jepang yen ya, atau disingkat EJ. Nah, itu sebenarnya dua pair yang menurut saya lumayan aktif pada saat sesi market Eropa. Kita bisa cari peluang di sana, ya. Oke, next slide. Ya, setelah Eropanya selesai, lalu kita akan masuk ke Amerika. New York juga menjadi salah satu kota yang perkembangan ekonominya begitu pesat, menjadikan poros keuangan pada fase ekonomi modern yang hampir menyamai kekuatan London. Sesi Amerika yang dimulai dari New York ini juga cukup ramai aktivitas trading karena dolar Amerika atau USD adalah mata uang utama pada pasar forex dan sebagian besar currency pair pasti berpasangan dengan USD. Oke, next slide. Ya, next slide. USD sering didapati melemah pada sesi Asia karena sektor ekonomi negara-negara di Amerika belum aktif pada jam tersebut. Namun hal tersebut tidak akan berlangsung lama begitu masuk sesi Amerika. Inilah mengapa trader pemula diminta untuk waspada saat trading di sesi Amerika. Karena berpotensi terjadi pembalikan arah tren di sesi ini atau reversal. Ya, jadi sekali lagi gini, eh, Amerika sama Asia ini kan kalau kita lihat bola dunia, global begitu, ini kan seperti dua sisi ya. Jadi yang satu adanya di timur, disebutnya, yang satu di sisi barat, sebutannya begitu ya. Nah, jadi ini saling membelakangi gitu. Ya, termasuk di dalam trading seringkali ditemukan seperti itu. Misalnya, pada saat sesi Asia itu dolarnya cenderung melemah gitu ya. Sebenarnya bukan dia sedang bergerak turun untuk seterusnya gitu. Tapi itu bisa saja hanya sebatas koreksi, ya, hanya sebatas koreksi. Atau bisa juga sebaliknya gitu. Pada sesi Asia terlihat dolarnya menguat, begitu, USD-nya menguat. Tetapi nanti pada saat masuk di
sesi Amerika di US market itu bisa terjadi pembalikan arah yang tadinya bisa jadi berubah naik, yang tadinya naik bisa berubah jadi turun. Hal ini bukan sesuatu yang fix 100% seperti itu ya, tetapi ini seringkali terjadinya seperti itu. Oke, jadi kita perlu waspada nih. Kalau kita misalnya trading terus lagi keasikan, wah nahan posisi gitu kan, kita lagi hold panjang nih, wah ya kita lagi hold panjang karena profitnya banyak gitu kan. Nah terus kita harus hati-hati nanti pada saat eh, sesi Amerika di malam hari itu bisa saja terjadi pembalikan arah ya. Jadi harus waspada seperti itu. Nah, satu lagi tambahan pada saat sesi Amerika ini memang puncak dari semua mata uang ini akan bergerak kencang gitu ya di sesi Amerika ya terutama yang pasangannya dengan USD gitu. Oke, next slide. Sesi Amerika ini akan dimulai pada jam 19 ya. Jadi ini sekarang nih kita udah masuk nih sesi Amerika dan ditutup pada jam 4 waktu Indonesia Barat ya. Jadi besok subuh begitu. Waktunya nyaris bertumpuk dengan sesi Australia di kota Sydney. Jadi rentang waktu di mana satu sesi tumpang tindih dengan sesi lainnya itu dikenal dengan istilah masa overlap gitu ya. Jadi ada dua sesi yang sedang berjalan gitu dalam satu waktu gitu ya. Misalnya kayak sekarang ini jam 8 ini Eropa sebenarnya ya masih buka, nanti Eropa tutupnya sekitar jam 11 begitu. Ya, jadi Eropa ini masih masih buka lah. Tapi kan udah tinggal sebentar lagi udah mau penutupan gitu. Nah, ini sebenarnya yang disebut dengan masa overlap nih ya, jam-jam jam 7 jam 8 ini gitu. Itu sebabnya kalau kita masuk di market Amerika ya, New York session ini ya pound sterling masih bergerak gitu karena kan Eropanya masih aktif ya. Nah, paling bagus tradingnya adalah GBP USD ya, Euro USD itu bagus karena Eropa masih jalan ditambah Amerika USD juga baru dimulai begitu. Ya ini selain dari instrumen XAU ya, gold gitu. Kalau gold ini kan kita bisa cari peluangnya di hampir di semua waktu lah ya. Di Asia kita bisa dapatkan peluangnya, Eropa bisa, Amerika juga bisa. Nah, terus sama seperti bicara seperti Asia, tentu pada saat market Amerika dimulai, kalau kita ingin trading indeks CFD, ya kita fokusnya jangan lihat Hang Seng gitu. Hang Seng ya udah tutup gitu kan. Udah di sana sama seperti di Jakarta kurang lebih udah malam di Hong Kong. Nah, kita bisa cari peluang di indeksnya Amerika seperti Nasdaq, kemudian Dow Jones ya atau S&P begitu. Oke, nanti di bulan Juni ya saya akan bahas khusus trading CFD. Oke, jadi ada dua sesi nanti saya akan bagikan bagaimana kita trading CFD termasuk Hang Seng, Nasdaq, Nikkei dan kawan-kawan. Oke, next slide. Ya, jadi inilah yang kita harus perhatikan waktu ramai market. Hari Senin sampai hari Jumat, jam 7 pagi sampai jam 10 pagi. Kemudian jam 1 siang sampai jam 4 sore. Lalu dilanjutkan jam 7 malam sampai jam 11 malam.
Oke, jadi ini adalah saran dari saya. Kalau teman-teman mau trading, walaupun market ini bergerak selama 24 jam, tapi rasanya nggak usahlah sampai begadang-begadang, ya kan? Ingat lagunya Bang Roma, begadang jangan begadang, kecuali ada profitnya. Oke, jadi pagi, kalau memang punya waktunya pagi, jam 7 sampai jam 10, carilah pair ya atau aset yang hubungannya dengan Asia, yaitu tadi Jepang Yen, Australian Dollar, kemudian indeksnya coba masuk di Hang Seng dan Nikkei Jepang. Oke, jam 7 sampai jam 10 pagi. Yang lain ya termasuk XAU lah ya, termasuk gold. Kalau yang lain-lainnya udah jangan dibuka-buka gitu. Nanti malah nggak jalan maksimal, kena floating, malah pusing sepanjang hari. Oke. Nah, setelah jam 10 pagi, saya sarankan jangan trading ya, jangan trading walaupun ada signalnya. Oke. Kenapa? Karena biasanya antara jam 10 sampai jam 1 siang, jam 13, itu market relatif sepi. Biasanya itu pergerakannya cenderung sideways. Oke, jadi jangan trading di situ, nanti malah kena kecantol, kena floating, malah bingung. Yang kedua, kalau waktunya siang hari, coba untuk fokus di jam 13.00 sampai jam 16.00 WIB. Ya, ini adalah sesi Eropa. Apa? Oke, jadi sekali lagi sesi Eropa itu ada di jam 13 sampai jam 16 WIB. Nah, pada sesi Eropa ini cobalah fokus kepada pair yang kaitannya dengan Eropa, yaitu pound sterling, euro. Ya, kalau mau ditambahkan masih bergerak juga seperti Jepang yen, ya, Aussie dollar begitu. Dan juga boleh coba lihat indeks CFD yang ada di benua Eropa. Favoritnya itu biasanya Jerman ya, GER. Misalnya Jerman, GER 50 kalau nggak salah. Kok saya lupa ya. Nanti kita lihat sama-sama ya. Kodenya kalau nggak salah GER 50. Apa GER 40 begitu. Pokoknya kodenya GER. Itu artinya Jerman. Nah itu indeks bursa Jerman, CFD, itu juga bagus untuk ditradingkan. Ya, peluangnya juga lumayan banyak. Kita bisa dapatkan profit. Oke. Nah, setelah jam 4 sore, misalnya masuk jam 5, jam 6, gitu kan. Kalau ada kalau ada signal gimana? Sebaiknya jangan diambil ya. Jangan trading pada jam-jam selain setelah jam 16 begitu. Karena market itu akan cenderung sideways pergerakannya. Oke. Nah, kalau misalnya tapi saya punya waktu senggang tuh sore, jam 5 sore. Gimana? Ya mendingan nggak usah, ya. Mendingan jam 5 sore buat apa kek, mandi kek, atau cari cari takjil juga boleh ya. Kalau masih ada takjilnya, jam 5 sore. Pokoknya jangan trading aja, ya. Kalau mau trading, nanti sabar. Masuk jam 19, jam 7 malam, sampai jam 11 malam maksimal, ya.
Ini sampai jam 11 malam nih bukan maksudnya jam 11 malam baru entry. Ngaco kalau jam 11 malam baru entry. Maksudnya tuh jam 11 malam udah tutup laptop, udah waktunya tidur, istirahat, ya. Nah, kalau misalnya lebih dari jam 11 malam gimana? Kalau saya tidak menyarankan seperti itu, ya, karena market pergerakannya bagus ya, eh, cukup responsif, cukup kencang itu adanya di jam 19 sampai jam 23. Jadi kita carilah peluang selama 4 jam itu. Oke? Nggak usah juga sampai begadang-begadang gitu. Ya, kejar setoran ngapain juga. Nggak ada gunanya. Lebih baik istirahat untuk mempersiapkan fisik kita menjalankan hari esok. Ya, karena istirahat itu penting. Jangan karena aktivitas trading kita jadinya begadang-begadang sampai nggak tidur gitu. Apakah saya pernah melakukan itu? Pernah. Saya pernah zaman dulu seperti itu, begadang. Ya, apakah ada keuntungan? Ada keuntungan. Tapi ini nasihat saya. Keuntungan mungkin ada, kita bisa dapatkan di waktu tengah malam. Tapi yang kita bayarkan itu tidak setimpal dengan apa yang kita dapatkan. Paham ya? Kenapa? Karena pada saat kita begadang, keesokan harinya, fisik kita pasti akan capek, pasti akan lelah, akan lemah. Padahal, keesokan hari, ada banyak sekali peluang yang akan muncul di market. Karena fisik kita capek, akibat begadang semalam, kita tidak bisa memanfaatkan peluang-peluang itu. Ya, jadi mestinya kita bisa trading keesokan harinya, yang ada kita malah ngantuk, malah loyo gitu. Sehingga kita nggak fokus, marketnya, kesempatannya, signalnya lewat begitu saja. Jadi sekali lagi saya sarankan maksimal jam 11 sudah harus tutup laptop. Istirahat saja untuk mempersiapkan fisik menyambut hari esok yang lebih baik dari hari ini. Oke, setuju ya? Jadi ini nasihat saya. Di luar dari jam yang saya cantumkan ini, sebaiknya jangan trading. Karena marketnya cenderung sideways. Oke, next slide. Oke, kita kuis lagi. Silakan, Mbak Helen. Halo, Ya, halo. silakan. Jam 7 sampai jam 10. Tunggu, tunggu. Belum dibacakan. Tunggu, belum dibacakan. Mbak Helen, bacakan dulu kuisnya. Halo. Oke, kalau gitu saya saja yang bacakan. Ya, saya bacakan dulu baru dijawab ya, Bro Andre. Ya, Oke, kuis kali ini adalah hadiahnya eksklusif notebook persembahan dari EBC Financial Group. Pertanyaannya, sebutkan jam market ramai. Nggak boleh salah loh ya. jam Sebutkan 7 sampai jawabannya. jam 10. Oke, Jam 13 sampai jam 16. oke, Jam 19 sampai jam 23. oke. Betul sekali jawabannya. Jadi ada Thank you, tiga thank sesi. you. Selamat mendapatkan hadiah, nanti bisa menghubungi By the admin. way, yang sebelumnya juga belum terima nih hadiahnya nih, bro. Oke, nanti hubungi admin ya. Oke, thank you. Thank you. Ya, next slide. Oke, ABC Million Dollar Trading Challenge dengan total hadiah sebesar 1 juta US dollar
berikut tiket VIP ke Barcelona untuk dua kategori pemula dan pro. Ya, jadi bagi Bapak dan Ibu, teman-teman semua yang punya skill, kemampuan dalam trading, bisa mencoba untuk ikut dalam kontes trading ini ya. Hadiahnya total 1 juta US dollar dan tiket VIP ke Barcelona. Jadi besar sekali hadiahnya. Silakan nanti bisa masuk ke websitenya ebc.site ya. Nanti di sana ada petunjuknya atau menghubungi admin ya yang akan dipandu. Oke, next slide. Bagi Anda yang belum bisa trading tapi tetap mau dapat cuan, ya tentu bisa dong. Caranya adalah silakan referensikan program Million Dollar Challenge ini kepada teman, kepada saudara atau kenalan siapapun yang memang punya kemampuan dalam trading, ingin mencoba kontes ini, bisa mendaftarkan melalui referensi Anda. Untuk setiap pendaftaran, Anda berhak mendapatkan bonus sampai dengan $300 untuk satu peserta ya. Jadi Anda bisa membantu mereferensikan kontes trading ini. Next slide. Ya, jadi trading class kembali dibuka untuk angkatan keempat, batch 4 ya. Kita akan adakan pada hari Sabtu 24 Mei ya, Sabtu depan ini, Sabtu besok jam 13 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang ingin belajar trading mulai dari basic, dari nol, sampai bisa menjadi trader mandiri, silakan mengikuti kelas ini. Nanti saya akan pandu Bapak dan Ibu, saya akan ajarkan materi-materi trading yang siap untuk digunakan ya secara praktis begitu. Silakan menghubungi Mbak Helen atau Mas Dave untuk registrasinya. Kita akan mulai tanggal 24 Mei pukul 13.00 ya. Acara ini terbuka untuk umum, jadi siapapun bisa ikut. Silakan Anda bisa ajak teman, ajak saudara, ajak teman kantor, teman rumah, ya, siapapun kenalan Anda, silakan boleh diajak supaya mereka juga bisa belajar trading. Ya, jadi kalau di luar sana untuk ikut program kelas seperti ini ada biayanya, tetapi ABC Financial Group menyediakan fasilitas ini secara gratis kepada kita semua. Ya, jadi sekali lagi manfaatkan kelas belajar trading ini, ajak setiap teman untuk ikut serta. Ya, pendaftaran bisa melalui Mbak Helen atau Mas Dev yang ada di layar monitor. Oke, next slide. Ya, kini trading jadi lebih mudah dan terjangkau. Wow, mantap. Ya, kita bisa mulai dengan eh, modal yang relatif terjangkau, $10 ya, dan juga spread yang tipis begitu, dimulai dari 0,0 pips. Ya, EBC sendiri mendapatkan predikat Best Trading Condition ya sebagai eh, pemenang broker transparan ya dengan 1.000 order diproses per detiknya. Wow, luar biasa besarnya ya. Dan eksekusi 20 milisecond. Ya, jadi ini benar-benar fast gitu ya, instan eksekusi. Oke, nggak ada nge-lag, nggak ada delay gitu ya. Apalagi reward seperti di toko sebelah gitu. IBC ini punya platform yang bagus dan diakui secara internasional.
Kemudian instant deposit dan withdraw juga 100% aman, no problem. Oke. 100 instrumen keuangan populer dengan price kompetitif dan akses market selama 24 jam dalam 7 hari. Ya, jadi ada forex, mata uang, kemudian ada komoditi seperti emas dan minyak begitu. Nanti besok-besok kita akan bahas soal trading oil ya. Ini menarik juga. Dan ada indeks ya seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Kemudian ada stok atau saham Amerika juga. Ya, jadi ini semua instrumen yang memiliki peluang besar untuk kita mendapatkan profit. Ya, jadi nggak cuman kita bicarakan soal gold aja, ya, tapi kita bisa coba untuk masuk ke instrumen yang lainnya ini. Sama-sama memiliki peluang yang bagus. Oke, kemudian EBC juga mendapatkan penghargaan sebagai Best CFD Broker dan Most Trusted FX Broker. Luar biasa. Ya, jadi sekali lagi, jika kita ingin trading dengan aman, nyaman, dan tentu partnernya broker yang terpercaya secara internasional, pastikan kita trading bersama dengan ABC Financial Group. Oke, next slide. Ya, terima kasih. Kita akan buka saja MetaTrader kita. Tolong screen-nya bisa ditutup dulu. Saya akan share screen. Oke, sebentar. Saya akan share screen saya. Mohon tunggu. Oke, sudah bisa terlihat layar monitornya. Ya, seperti yang saya sampaikan pada hari Kamis minggu lalu, kita akan coba untuk melanjutkan dengan beberapa contoh ya, eh, bagaimana cara penggunaan dari teknik indikator yang saya sudah ajarkan. Oke, nah mungkin sebelumnya saya mau tanya dulu, apakah teman-teman ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, bisa ketik pertanyaannya di kolom chat, atau kalau mau bertanya langsung, open mic juga boleh, ya, tapi angkat tangan dulu, ya, kasih kode dulu. Silakan, boleh. Apakah teknik yang saya sampaikan hari Kamis ini sudah digunakan? Apakah kesulitan? Kalau ada yang mau tanya, boleh, silakan. Oke, sambil kita tunggu pertanyaannya, saya akan coba untuk mereview kembali teknik kita. Jadi kita punya dua indikator yang digunakan untuk strategi ini. Yang pertama adalah indikator parabolik SAR, seperti yang nampak di monitor ini berupa titik-titik warna biru ini. Settingannya adalah standar default ya. Kemudian indikator yang kedua yang kita gunakan adalah uh, MACD, MACD ya, Moving Average Convergent Divergent.
settingannya juga standar default ya, ini yang di bawah. Bagaimana cara penggunaannya? Kita akan lihat lagi sama-sama. Pertama, kita akan cari signalnya ketika parabolik ini berhasil ditembus ya. Jadi kalau kita lihat ini sebelumnya harga sedang turun ya. Taunya turun gimana? Paraboliknya ini ada di atas candlestick. Jadi saya coba gambarkan. Ini paraboliknya nih ada di atas candle. Oke, ini kan candlenya di sini. Paraboliknya di atas. Jadi ini sebenarnya trennya adalah tren turun. Nah, bagaimana kita menemukan signalnya? Yaitu pada saat harganya berbalik arah naik. Kan sebelumnya turun. Balik arah naik. Naiknya di sini harus menembus dari si parabolik. Ya, sehingga paraboliknya pindah posisi ke bawah. Jadi yang sebelumnya di atas, paraboliknya sudah pindah ke bawah sini. Oke? Nah, ini adalah signal buy di sini ya. Ini candlenya. Tetapi signal buy di sini belum cukup kalau kita hanya melihat hanya dari parabolik. Kita harus mendapatkan konfirmasi dengan indikator MACD-nya di bawah sini ya, di bawah sini. Nah, kita akan perbesar zoom-nya supaya lebih jelas ya. Bentar, saya besarkan dulu. Nah, seperti ini. Ya, jadi kalau ditanya di manakah signalnya? Signalnya adalah ini, candle ini. Signal buy. Kenapa? Karena candle ini berhasil menembus paraboliknya, sehingga paraboliknya pindah ke bawah sini. Oke? Nah, signal buy di sini harus mendapat konfirmasi dari MACD-nya. Kita lihat MACD-nya di sini. Nah, inilah. Ternyata posisi dari garis merah di MACD ini berada di area sekitaran garis 0 pada MACD. Maka dengan demikian kita tidak mengambil ini sebagai signal ya. Jadi ini kita abaikan signal ini. Kita nggak entry karena posisi dari MACD-nya berada di garis 0. Jadi garis merah yang melintas ini berada di sekitaran garis 0 ya. Kita tidak masuk jadi. Oke, kita skip. Walaupun ada signal buy di sini. Ya, itu yang menjadi signal terakhir. Coba kita akan lihat beberapa waktu yang lalu ya. Ini hari Senin. Coba kita akan lihat dari hari kok ini hari Senin? Ini hari Selasa, sorry. Kita akan lihat dari hari Jumat ya, karena kita belajar pada hari Kamis kemarin, maka ini adalah hari Jumat. Di manakah signal entry-nya pada hari Jumat? Ya, inilah candle-nya yang menjadi signal. Kenapa ini disebut signal? Karena paraboliknya berhasil ditembus, sehingga paraboliknya pindah ke atas. Maka ini adalah signal sell. Ya, ini adalah signal sell. Nah, kita mendapatkan signal, kemudian kita harus konfirmasi dengan MACD-nya. Oke, bagaimana posisi MACD-nya di sini? Ya, ternyata di sini MACD-nya garisnya berada di dalam batangnya dan posisi batangnya berada di atas 0. Yang artinya ini belum menunjukkan signal pembalikan arah. Ya, jadi masih dalam skenario naik karena garis merahnya masih di dalam batang, kemudian batang-batangnya juga masih di atas garis 0.
Oke, ini masih dalam skenario naik. Padahal yang muncul adalah signal sell. Harusnya MACD-nya juga mengeluarkan signal sell. Tapi dalam contoh ini ternyata dia belum mengeluarkan signal sell. Ya, jadi kita skip dulu, kita nggak masuk. Nah, kemudian kalau kita lihat candle setelahnya di sini juga posisi MACD-nya masih belum keluar ya, masih belum lepas. Nah, kemudian yang satunya lagi ini juga ternyata memang ini sudah lepas, tapi masih cukup nempel ya. Ini kalau kita zoom memang lepas gitu, tapi kondisinya belum benar-benar lepas gitu ya, masih nempel. Ya walaupun ini bisa dijadikan signal ya, tetapi kurang mantep kalau menurut saya. Yang mantepnya yang mana? Yang mantepnya yang ini. Nah, ini beneran dia sudah lepas MACD-nya. Oke, benar-benar lepas gitu, bukannya baru-baru lepas, benar-benar lepas. Ada space-nya ya, ada jarak. Maka candle inilah yang kita jadikan signal. Posisi parabolik juga di atas, yang artinya menunjukkan pergerakannya turun atau signal sell. Ya, jadi kalau ditanya di manakah signalnya, jawabannya adalah candle yang ini yang menjadi signal. Oke, dan ini turunnya sangat dalam, ya, sangat dalam. Oke, ini adalah signal sell. Kemudian setelah dia bergerak turun, kebalikannya adalah naik. Kita cari signal untuk buy-nya, ya, signal buy-nya. Di manakah signal buy-nya? Ya, betul sekali. Di sini menunjukkan candle hijau yang menabrak parabolik sehingga paraboliknya pindah ke bawah. Yang artinya ini signal buy. Tetapi signal buy di sini harus dikonfirmasi dengan MACD. Adakah signal di MACD? Ternyata MACD-nya belum lepas. Posisi MACD masih di bawah garis 0, ya, di bawah garis 0. Dan garis merahnya MACD juga masih berada di dalam, belum lepas. Kalau pembalikan arah, garis merahnya ini harus lepas, ya, seperti yang sebelumnya ini. Dari yang awalnya naik, balik arah turun, garis merahnya harus lepas. Nah, kalau ini dari yang awalnya turun, balik arah naik, garis merahnya juga harus lepas. Ini posisinya belum lepas. Jadi kita tidak bisa menjadikan ini sebagai entry. Oke. Kemudian di mana yang terlihat benar-benar lepas? Ya, jawabannya adalah yang ini. Sorry, salah. Kalau kita kesulitan melihat garisnya atau paraboliknya, kita gunakan crosshair. Crosshair ini nih seperti ini nih yang saya tampilkan, ya. Gimana cara menampilkan crosshair? Di mouse ya, di mouse yang kita gunakan, ini ada di tengah ini kan ada scroll ya, tombol untuk scroll seperti ini. Nah, tombol ini diklik. Nah, jadi muncul crosshair-nya. Atau kalau nggak ketemu, susah, di sini. Di, di sudut kiri atas data reader ini ada icon lambangnya seperti ini. Kita klik sini. Maka muncullah crosshair untuk alat bantu kita. Ya, untuk alat bantu kita. Jadi di manakah MACD-nya yang benar-benar lepas? Ya, jawabannya ada di candle yang ini ya. Ada di candle yang ini. Ini yang kita jadikan sebagai signal. Sedangkan candle yang sebelumnya ini bukan signal ya.
Kenapa ini yang kita jadikan sebagai signal? Karena posisinya kita konfirmasi dengan MACD-nya, MACD-nya sudah lepas ya, yang artinya skenario terjadi pembalikan arah dan posisi parabolik juga sudah di bawah. Oke, jadi ini adalah signal buy. Dan benar saja ini harganya naik dengan lompatan di pembukaan market pada hari Senin pagi ya. Oke, seperti itu. Ada yang mau tanya? Silakan. Kalau belum paham bisa tanya. Ya, saya lanjutkan. Kemudian saya coba untuk geser ya. Ini hari Senin pagi seperti ini. Nah, ini harganya naik ya. Tadi sudah naik, signal buy-nya berhasil. Sekarang dia berbalik arah untuk turun ya. Dia berbalik arah untuk turun. Lalu kita cari signal sell kan. Mana signal sell-nya? Signal sell-nya adalah yang ini ya. Karena paraboliknya sudah pindah ke atas. Tapi kalau kita lihat, ini candle-nya warna hijau gitu. Masa signal sell candle-nya warna hijau? Nggak mungkin dong. Signal sell ya candle-nya warna merah gitu. Jadi dari sini aja sebenarnya sudah tidak memenuhi syarat gitu ya. Yang artinya, wah ini nggak jadi signal sell nih. Oke, walaupun paraboliknya sudah di atas semua seperti ini. Ya, tapi ini candlenya hijau semua, ya tidak memenuhi syarat begitu ya. Oke, nah akhirnya parabolik ini berhasil ditembus ya, yang artinya si paraboliknya pindah ke bawah sini. Muncullah jadi signal buy lagi gitu. Apakah ini adalah signal buy dengan ditembusnya parabolik ke atas? Apakah ini adalah signal buy? Jawabannya ya tidak masuk akal juga karena masa signal buy candlenya warna merah gitu kan? Ini nggak memenuhi syarat juga gitu. Jadi tadi signal sell tidak memenuhi syarat, signal buy di sini juga tidak memenuhi syarat karena candlenya sudah beda warna. Jadi kita tidak entry ya, kita tidak entry. Sabar dulu sampai kita menemukan signal yang benar-benar valid. Oke? Nah, sementara itu ini kalau kita lihat posisi dari si parabolik ini ada di bawah semua, yang artinya pergerakannya naik gitu ya. Trennya adalah tren naik. Nah, jadi kita sabar dulu. Ini posisi di bawah semua nih, posisi di bawah ya, gitu. Ya, artinya nih trennya skenario naik. Nah, sampai satu ketika tepatnya tadi pagi parabolik ini berhasil ditembus ke bawah dengan candle ini ya. Paraboliknya pindah naik ke sini. Jadi ini adalah signal sell. Oke, ini boleh kan kalau begini signal sell candlenya merah. Nah, ini masuk akal kalau seperti ini ya. Signal sell candlenya merah. Nah, kita harus konfirmasi dengan MACD-nya. Oke, kita lihat MACD-nya gimana nih. Benar nggak nih? Soalnya signalnya udah bagus gitu ya. Tinggal MACD-nya sebagai konfirmasi. Oke, kita lihat. Nah, di sini sudah terlihat MACD-nya lepas. Ya, lepas. Dari yang sebelumnya ada di dalam batang, ini sekarang posisinya sudah lepas. Oke, yang sebelumnya trennya adalah naik, ini kita lihat dari paraboliknya, naik. Kalau mau signal turun, Kamu taruh sini ya, signal dari sell, berarti uang kan terjadi. ya. Jangan dibuang. Kalau mau signal sell kan berarti terjadi pembalikan arah, ya. Nah, jadi paraboliknya, sorry, MACD-nya jadi harus lepas, ya, seperti ini. MACD-nya lepas. Berarti ini adalah signalnya, confirm.
Oke, jadi kalau ditanya di manakah signalnya, ya jawabannya adalah yang ini. Ini adalah signal sel terkonfirmasi. Dan ini turun. Oke, ya balik lagi ke yang awal kita sudah sampaikan tadi. Ini sebenarnya signal buy, bagus ya. Karena paraboliknya juga sudah ke bawah. Bagus ini signalnya. Tapi sayang MACD-nya ini tidak konfirmasi, tidak confirm ya. Karena MACD-nya ini berada di garis nol ya. Garis merahnya ini sebagai garis signal berada di garis nol. Jadi kita tidak bisa entry di situ ya. Sayang sekali. Padahal sudah bagus ini signalnya. Oke, demikian penjelasannya. Saya akan jawab pertanyaannya. Oke, dari Ibu Heni. TP dan SL berapa pips? Ya, jadi untuk TP kita eh, 1:1 saja, yang artinya kita ukur dari besarnya candle ya, yang dijadikan signal. Jadi misalnya ini candlenya tadi ini candlenya signal ya. Tuh. Kita ukur dari ujung ke ujung ini berapa. Oke, ini sekitar 80 pips ya, kurang lebih. Maka kita akan mencari TP juga paling jauh 80 pips gitu ya. Nah, ini kurang lebih masuk sama. Oke, cocok. Ya, misalnya yang tadi mana signalnya sebelumnya ini ya. Ini signal sebelumnya. Oke. Ini kita ukur aja candle yang kita jadikan signal ini dari ujung ke ujung nih kita ukur. Wah, ini kan 100 pip ya. Ya udah ke atas juga 100 pip. Wah, kalau ini mah lebih dari 100 pip. Karena ada gap di sini. Oke, gitu ya. Jadi kita ukur dulu jarak stop loss-nya. Stop loss-nya sebesar candle yang kita jadikan signal gitu. Atau maksimal kalau misalnya ada area support atau ada area resisten ya maksimal di situ stop loss-nya. Oke. Nah, seperti ini nih sebenarnya tadi kalau di MACD-nya memenuhi syarat ini bisa kita jadikan signal ya. Sayangnya tidak memenuhi syarat. Misalnya ini ya, kita tes aja dari ujung candle sampai sini 1.700 poin. Berarti ke atasnya ini harus 1.700 poin juga. Wah, tidak sampai. Hanya 1.400 poin. Tapi itu pun sudah banyak menurut saya ya. Oke, nah ini mungkin candle susulannya ini akan mencapai 1.700. Gitu. Ya, oke. Ini tapi kita tidak jadikan signal karena tidak ada konfirmasi dengan MACD-nya. Nah, seperti ini misalnya, ini kita jadikan signal ya. Candlenya kecil nih. Candlenya kecil, kita ukur aja atas ke bawahnya berapa. Waduh, kecil juga lumayan loh, 1.200-an, hampir 1.300. Ya, anggap 1.200 lah. Ya, 1.200. Kecil-kecil cabai rawit. Maka ke atasnya ini juga kita TP-nya 1.200-an. Ya, sampai gitu. Oke. Nah, ini juga sama. Misalnya ini kita jadikan signal. Ini kecil memang, tapi kecil-kecil juga lihat. Kalau diukur dari ujung ekor ke ujung ekor 800-an. Ya, 800-an. Maka ke bawahnya sini TP-nya juga sekitar 800-an. Ya, ini malah lebih ya, dapat 1.300 malah.
gitu. Oke, seperti itu untuk TP dan SL-nya. Ada lagi pertanyaan? Menurut saya ini trading strategi yang bukan cukup baik lagi ya, tapi winning rate-nya bisa mencapai 90%. Asalkan SOP-nya syarat-syaratnya dipatuhi gitu ya. Kalau memang belum konfirmasi ya jangan masuk signalnya. Walaupun ada signal di situ. Kalau memang sudah konfirmasi baru kita bisa entry. Ya, seperti itu. Oke, jadi sekali lagi kita memanfaatkan pembalikan arah di sini ya. Dengan teknik ini cara kerjanya adalah kita memanfaatkan pembalikan arah. Ya, contoh ini eh, supaya lebih jelas lagi. Ini trennya turun ya, arahnya turun, turun. Kita lihat kasat mata aja udah kelihatan ini turun gitu. Terus ditambah lagi ya kalau mau dilihat ini paraboliknya juga ada di atas nih, tuh ya, ada di atas semua. Yang artinya memang trennya tren turun, pergerakannya turun gitu. Nah, kalau dia lagi turun, berarti kan yang kita cari adalah signal buy ya, pembalikan arah yaitu buy. Ini adalah candle hijau yang menembus paraboliknya ke atas. Jadi ini adalah signal. Oke. Kemudian dilihat juga paraboliknya sudah pindah ke bawah. Signal ini tinggal sekarang dikonfirmasi dengan MACD-nya. Ya, MACD-nya gimana? Karena kalau pembalikan arah, MACD-nya itu harus lepas dari batangnya. Gimana? Lepas kan? Lepas. Maka ini adalah signal yang kita manfaatkan. Buy di sini. Ya, tadi ditanya TPSL-nya, ya tinggal diukur di sini berapa jarak atas ke bawahnya ini dari candle yang kita jadikan signal. Di sini terlihat 1.900 poin. Udah, kita tinggal eh, tarik aja TP-nya 1.900 poin. Tuh, kita malah dapat 2.000. Ya, masih ada jarak. Oke, berhasil. TP 200 pip loh, satu kali entry. Mau teknik kayak gimana lagi coba? Ya, nah ini karena signal buy-nya berhasil, ya, signal buy-nya berhasil, berarti kan naik kan? Oke, ini lagi dalam skenario naik. Terus gimana cara konfirmasinya lagi ya? Lihat aja nih, paraboliknya ada di bawah. Tuh, berarti kan memang lagi harganya lagi naik gitu, ya, paraboliknya ada di bawah. Berarti yang kita cari adalah signal sell, pembalikan arahnya. Ya, mana signal sell-nya? Ini candle-nya. Karena berhasil menembus parabolik. Paraboliknya sudah pindah ke atas di sini. Oke? Lalu kita konfirmasi dengan MACD-nya. Gimana MACD-nya? Wah, ternyata ini dia bermain di area 0, garis 0, ya, mendekati. Jadi kita skip dulu, kita tidak masuk. Karena ini dia sedang berada di garis 0. Kita skip dulu. Kita tunggu pergerakan selanjutnya. Selanjutnya mana candlenya? Ya ini. Masih di area 0. Kita nggak masuk. Lalu ganti hari ini sudah ya. Sudah ganti hari. Nah, muncullah candle ini. Terus ada gap ya. Ini awal minggu nih biasanya ya, hari Senin. Muncul candle ini sebagai gap. Nah, kita lihat posisinya si
MACD ternyata batangnya sudah keluar, ya. Garisnya juga sudah masuk ke dalam batangnya. Kalau tadi kita bicara garisnya keluar dari batangnya, karena kita sedang mencari signal pembalikan arah. Jadi garis ini harus keluar dari batangnya. Kalau seperti ini, signal yang melanjutkan istilahnya, karena sebelumnya MACD-nya berada di bawah, ya, yang artinya skenario turun. Terus kan ini adalah signal sell yang artinya juga turun, berarti posisi MACD-nya harus tetap ada di bawah, gitu. Jadi si garis signal ini, garis merah ini harus masuk lagi ke dalam MACD-nya. Oke, membentuk batang yang baru gitu. Awal mula pergerakan turun yang baru. Ya, konfirmasi. Jadinya seperti itu. Nah, terus ini sekarang harga sudah pergerakannya turun ya, konfirmasi. Sudah dalam skenario turun begitu. Mau lihatnya dari mana lagi? Lihat aja MACD-nya. Posisinya di mana? Oh, MACD-nya posisinya sudah di atas nih tuh ya. Berarti memang pergerakannya turun, skenarionya turun. Lalu sampai di satu ketika kita harus cari signal pembalikan arahnya dong, yaitu signal buy. Ini candle-nya sudah nembus MACD-nya. Candle paraboliknya sudah turun ke bawah. Tapi kalau kita lihat di MACD-nya sini belum terjadi signal ya, karena garisnya masih di dalam gitu, belum lepas. Oke, ini kemudian candle malam merah ya. Nah, ini terjadinya signal sebenarnya di sini sudah mulai ada signal. Ya, cuma ini sudah mau penutupan market. Saya yakin juga kita semua udah tidur. Ya, ini signal buy dan MACD-nya juga sudah lepas. Signal buy. Ya, tapi saya yakin semua udah pada tidur ini. Ini udah tengah malam menjelang subuh soalnya. Tapi oke lah, demi kita mau cari eh, seberapa efektifnya ya kan. Di sini 800 poin ya, kurang lebih. Berarti TP-nya juga sekitar 800 poin. Bahkan ini lebih dari 800 poin. Ini saya tandain dulu. Ya, jadi ini ke atas ini malah sampai angka 1000 ya. Jadi ini konfirmasi. Oke, pertanyaan dari Mr. Fun. Parabolik dan MACD apakah berlaku di time frame 30 menit ke bawah? Ya, sebenarnya mungkin saja berlaku ya, tapi dalam strategi ini saya tidak menggunakan time frame lain gitu ya. Jadi riset saya belum sampai ke sana. Yang saya gunakan adalah H1 saja ya, jadi efektif di H1 gitu ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Silakan. Oke, kalau tidak ada yang mau tanya, kita cukupkan sampai di sini. Nanti hari Kamis kita akan ketemu lagi tanggal 22 Mei. Tema kita adalah support dan resisten ya. Jadi ada beberapa model yang
kita bisa pelajari mengenai support dan resisten. Ya, jadi di sana ada classic support resisten, kemudian ada dynamic support resisten, dan ada harmonic support dan resisten. Ya, jadi ada 3 jenis support dan resisten yang akan kita pelajari pada hari Kamis, tanggal 22 Mei. Jadi saya undang teman-teman semua, Bapak dan Ibu, untuk hadir pada hari Kamis besok. Ya, usahakan on time datangnya supaya materinya bisa diserap secara penuh. Demikian. Oke, terima kasih Ko Indra atas Oke, terima kasih. webinarnya. Dan ya kembali reminder ya teman-teman yang belum isi form ataupun masuk grup untuk segera masuk grup ya agar kita bisa dapat update terbaru nih mengenai jadwal webinar untuk hari Kamis nanti. Oke, sangat bermanfaat sekali ya kok ilmunya pada malam ini. Oke, paling itu aja yang bisa kita sampaikan di webinar kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan di webinar ini. Ya, terima kasih semuanya atas telah menyempatkan waktunya. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Sampai ketemu hari Kamis. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu. Thank you bro, thank you. Ya, terima kasih, Bro. Terima kasih. Terima kasih, Mas Diki, Pak Suta. Terima kasih. Terima kasih, Bu Heni.